Ya, kami langsung saja saudara untuk obrolan di Sapa Pagi di kesempatan kali ini. Ada wacana yang melibatkan masuknya MUI untuk hadir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Dan untuk memiliki fraksi tersendiri begitu di dalam DPR RI. Dan ini ada menuai pro dan kontra. Paling tidak ada orang yang mengatakan mau apa nih MUI masuk ke DPR. Tetapi kita juga ingin mendengarkan pro dan kontra ini langsung dari MUI. Nah, untuk membahas masalah ini lebih dalam, di studio sudah kami hadirkan para tamu yang berkaitan dengan perbincangan kami. Zainud Tauhid Saadi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan juga anggota DPR RI sejak tahun 99. Dan kemudian ada juga Sebastian Salang, tentu kita sudah tahu dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Dan di line telepon kami hadirkan satu lagi anggota DPR RI, Bapak Maman Imanul Haq. Selamat pagi Pak Maman. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, dan assalamualaikum semua lah ya untuk kita di kesempatan hari libur kali ini. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Pak Zainud dulu. Ini orang langsung bilang, jangan-jangan sebentar lagi MUI mau jadi partai politik kalau masuk ke DPR. Kira-kira gimana Pak Zainud? Ya, baik Mas Bayu. Yang pertama harus kami memastikan dan meyakinkan bahwa MUI tidak akan berpolitik dan tidak akan menjadi partai politik. MUI akan tetap menjadi organisasi kemasyarakatan, ormas Islam yang ingin melayani umat, ingin melindungi umat dari pemikiran-pemikiran yang salah, dari akidah yang keliru, dan dari akhlak yang tidak benar. Nah, kalau kemudian ada wacana mau masuk ke DPR, punya fraksi sendiri, itu benar atau enggak? Atau persisnya seperti apa, Pak? Iya, kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, Bang Bastian ya, tepatnya pasal 82 ayat 3, yang berhak membentuk fraksi itu adalah partai politik yang memiliki perwakilan di DPR. Oke. Dengan demikian tidak mungkin ormas atau kelompok masyarakat siapapun termasuk MUI begitu. Ya, termasuk MUI membentuk fraksi. Ya. Jadi wacana itu adalah wacana yang saya kira tidak benar. MUI dalam konteks ini sebenarnya adalah yang diinginkan itu ingin ada satu forum silaturahmi, forum komunikasi atau semacam kaukus yang anggotanya terdiri dari beberapa anggota DPR yang dari berbagai fraksi, dari berbagai partai politik yang sepaham, yang memiliki tujuan yang sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Begitu. Jadi semacam kaukus saja, kelompok diskusi untuk membahas isu-isu yang sangat dekat dengan melindungi umat Islam terutama di Indonesia, kira-kira begitu. Saya langsung ke Pak Maman dulu di line telepon. Pak Maman, kalau ada kaukus-kaukus seperti ini masih perlukah begitu? Saya tahu ini partner Anda di DPR Pak Zainud, tetapi apakah masih kurang atau sebetulnya insidentil saja bisa dilakukan, Pak Maman? Ya, kita harus setuju tadi Pak Zainud bahwa fraksi hanya adalah kepanjangan partai politik yang mempunyai perwakilan di DPR. Jadi artinya MUI tidak mungkin punya fraksi. Kecuali dia ingin jadi partai politik dulu. Dan itu kemungkinan nggak akan terpilih, saya yakin itu. Yang kedua, kaukus-kaukus itu memang sudah berlangsung. Misalnya saya adalah koordinator untuk kaukus Pancasila. Untuk meyakinkan bahwa Pancasila harus diterapkan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang penting. Nah, jadi kalaupun nanti ada kaukus kita harus tanya dulu kepentingannya. Karena menurut saya, MUI adalah ormas yang seharusnya menjaga tata nilai, spirit keagamaan. Dan keagamaan yang dimaksud bukan lalu menjadikan sesuatu yang bersifat partisipan, tetapi lebih kepada bagaimana keadilan, bagaimana kesetaraan, bagaimana mengusung kesejahteraan rakyat itu bisa dikawal. Dan itu tidak perlu masuk DPR. Alih-alih nanti MUI kalau masuk di kaukus DPR misalnya mengawal itu, alih-alih DPR-nya yang benar, MUI-nya malah yang ke bawah DPR.
Oke, oke. Ya, nah dari sisi seperti ini saya ingin ke Mas Bastian Salang. Ya, Bagaimana Formapi sendiri melihat selama ini Anda terus mengawasi DPR RI? ya. Niatan Kita bicara membentuk dari kaukus. sistem ini dulu, sistem Ya. ketatanegaraan kita. Memang ada perbedaan sebelum reformasi dan setelah reformasi. Sebelum reformasi itu memang ada satu fraksi di DPR namanya fraksi TNI Polri. Ya. Ya. Jadi fraksi ini memang tidak ikut dalam pemilu, tapi dia menjadi wakil tersendiri di sana. Secara spesial atau khusus Ya. ada di dalam DPR. Betul. Lalu kemudian dulu ada yang namanya utusan daerah, ada utusan golongan, itu di MPR-nya. Nah, pasca reformasi itu semua tidak ada. Di dalam undang-undang pasca undang-undang dasar itu ditegaskan bahwa anggota legislatif itu dipilih melalui pemilihan umum. Ya. Lalu kemudian di dalam undang-undang pemilu legislatif itu dipertegas bahwa peserta pemilihan umum untuk anggota DPR itu adalah partai politik. Ya. Jadi anggota DPR itu adalah wakil partai politik ya di DPR. Lalu kemudian di dalam Undang-Undang MD3 diperjelas lagi. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik. Jadi itu jelas sekali. Ya. Pasca reformasi itu tegas konstruksinya demikian. Nah, kalau sekarang diwacanakan bahwa MUI ingin bicara soal ada fraksi MUI di DPR, tentu sebagai sebuah wacana kan boleh dong Ya. mendiskusikan itu, tetapi tentu saja ini tidak dimungkinkan baik kalau kita melihat konstitusinya, undang-undang dasarnya, maupun di dalam undang-undang turunannya, di undang-undang pemilu legislatifnya, maupun di dalam undang-undang MD3 gitu. Ya. Sehingga ini tidak akan mungkin bisa masuk ya kelompok seperti ini, dan ini diperjelas Pak Zainud tadi katakan bahwa memang orang salah memandang ini, tetapi lebih kepada kaukus di dalam DPR. Ya. Walaupun tadi Pak Maman mengatakan kaukusnya harus jelas apa dan segala macam. Nah, kalau saya masuk ke soal kaukus begini, MUI ingin ada hal-hal yang melindungi umat di situ, Bang Sebastian? Nah, kalau soal kaukus itu memang kelompok masyarakat atau kelompok yang punya interest tertentu atau organisasi seperti MUI itu boleh menginisiasi, bahkan DPR juga boleh menginisiasi. Jadi kaukus ini adalah Inisiasinya boleh dari luar atau boleh harus dari luar, internal? boleh dari dalam. Ya, karena kaukus ini adalah informal. Ya. Jadi kaukus ini dibentuk untuk membicarakan isu-isu khusus yang spesifik, begitu. Jadi kalau MUI ingin mendorong adanya kaukus yang bicara secara khusus berkaitan dengan apa yang ingin disuarakan oleh MUI, boleh saja dalam bentuk kaukus, dan dengan kaukus ini mungkin antara MUI dengan anggota DPR dari berbagai fraksi, dari berbagai komisi bisa lebih intens komunikasi. Dalam konteks itu tentu Bisa. pasti, dan itu tidak diatur di dalam mekanisme DPR. Karena itu adalah kegiatan di luar kegiatan resmi DPR. Pak Zainud sendiri, kenapa MUI merasa di DPR harus ada semacam kaukus yang secara khusus ini, di mana MUI nanti bisa dilibatkan begitu? Karena apa MUI ingin di dalam DPR ini secara internal ada kaukus seperti ini? Ya, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tugas-tugas DPR itu kan atau fungsi DPR itu kan sangat strategis ya. Ya. Yang pertama fungsi legislasi ya, yang berkaitan Membuat dengan undang-undang. pembuatan undang-undang. Ada fungsi pengawasan, juga ada fungsi budgeting atau anggaran ya. Ya. Yang saya kira ini harus kita kawal, ini harus kita juga memberikan masukan-masukan sehingga fungsi-fungsi ini bisa dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan amanat yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Ya, Pak Zainud, di fungsi mana dari legislatif kita atau DPR RI yang Anda anggap kurang dan MUI merasa perlu masuk? Saya dalam kira bentuk pertama kaukus, ya di fungsi legislasi ya. Membuat undang-undang. Bang Bastian saya kira tahu bahwa di fungsi itu sangat lemah sekali. Banyak undang-undang yang oleh MK itu dibatalkan ya. Ya, kemudian juga di fungsi anggaran sangat lemah karena
dalam hal ini banyak sekali kebocoran-kebocoran yang ada. Yang itu juga temuan-temuan yang saya kira tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya. Ya. Saya kira MUI punya kepentingan untuk itu. Oke. Begitu. Nah, Kami juga harus menyadari bahwa kami tidak perlu masuk terlalu jauh. Ya, kami akan membatasi diri untuk itu. Oke, dan saya akan melempar ini ke Pak Maman Imanul Haq sebagai anggota DPR RI karena dianggap ada titik-titik lemah yang MUI harus segera mengisinya. Tapi dijawabnya nanti Pak Maman melalui line telepon. Kami akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.